Ini kita sudah memiliki limbah rumah tangga yang sudah saya kumpulkan. Dan ini sudah beberapa hari ya, teman-teman. Ada bekas sayur-sayuran, ada bekas buah, dan juga bekas-bekas nasi basi ya. Nah, kemudian untuk memperbanyak kompos ini kita tentu perlu menambahkan beberapa bahan ya, yaitu bahan basahnya. Dan di sini saya akan menambahkan bahan basahnya atau nitrogen, itu berupa rumput atau gulma yang sudah saya cacah ya, sudah saya haluskan. Jadi kita tambahkan. Untuk komposisinya sesuai selera seperti itu. Jadi pada video kali ini kita akan menjadikan plastik atau kantong plastik sebagai komposternya. Kita aduk sampai rumput liar ataupun gulma yang sudah kita hancurkan ini menyatu dengan limbah rumah tangganya ya. Nah, untuk buah seperti ini kan udah busuk, tinggal kita remas saja begini. Ini sudah hancur ya, tidak perlu dirajang lagi karena memang ini sudah beberapa hari ya. Nah, jika teman-teman memiliki buah busuk atau seperti ini biji mangga, masukkan aja, karena itu justru akan membantu pengomposannya ya. Setelah ini semua tercampur secara merata, kita wajib memberikan bahan organik kering. Untuk bahan organik kering, teman-teman bisa memilih menggunakan apa yang ada ya. Boleh menggunakan daun kering seperti ini, tetapi daun kering sebaiknya sudah dihancurkan ya. Untuk cara menghancurkannya gampang sekali, teman-teman tinggal jemur sampai kering, kemudian tinggal diremas-remas seperti ini ya. Itu untuk daun kering. Nah, kemudian jika teman-teman memiliki dedak atau juga bekatul, teman-teman bisa menggantinya dengan bekatul atau dicampur juga boleh, atau juga boleh menggunakan bahan organik kering lainnya seperti sekam padi atau juga serbuk kayu atau serbuk gergaji ya. Pokoknya bahan organik kering. Untuk perbandingannya, jadi kita campurkan limbah rumah tangga yang sudah kita aduk dengan rumput liar ataupun gulma tadi, maka kita campurkan dengan bahan organik kering dengan perbandingan 3 bahan organik kering dan 1 bahan basahnya ya. Untuk memudahkan dalam mencampurnya, maka kita bisa membuatnya di wadah yang berbeda dulu ya, nanti baru kita masukkan ke dalam kantong plastiknya. Nah, kemudian setelah tercampur secara merata, jika memiliki, teman-teman bisa menambahkan kompos yang sudah jadi ya, atau juga bisa menggantinya dengan pupuk kandang berupa kohe kambing atau kohe ayam atau juga kohe sapi ya. Kemudian kita aduk lagi secara merata lagi. Kemudian kita masukkan kembali ke wadahnya, ke kantong plastiknya ya. Oh ya teman-teman, untuk kompos ini sendiri boleh digunakan sebagai media tanam atau juga sebagai pupuk susulan, pupuk tabur ya, sebagai pengganti pupuk organik padat ya. Dan kompos ini juga baik untuk semua tanaman, baik itu tanaman buah atau tanaman sayur-sayuran dan juga tanaman hias ya, seperti aglonema misalkan, atau tanaman hias lainnya. Jadi sangat baik sekali ya, subur sekali. Dengan ini kita tidak perlu lagi menggunakan pupuk-pupuk kimia ya. Makanya
sebaiknya kita terus membuat kompos. Ketika ada waktu kita buat kompos seperti itu, seberapa dapatnya, yang penting terus melakukan pembuatan kompos ya. Dan di sini kita tidak menggunakan N4 ataupun berbagai merek starter lainnya. Kita juga tidak menggunakan air cucian beras maupun nasi ya. Dan biasanya dengan cara seperti ini tidak akan becek, tidak ada belatung, dan juga tidak bau ya. Yang penting perbandingan antara bahan organik kering dan juga bahan organik basahnya atau nitrogen maupun karbonnya itu seimbang ya. Selain itu juga penting memberikan udara, memberikan oksigen pada saat melakukan pengomposan ya, karena itu penting sekali. Selama itu tepat, maka pengomposannya akan cepat berhasil ya. Biasanya dalam waktu 15 hari ini sudah berhasil. Nah, setelah ini kita akan ikat, lalu kita tempatkan di tempat yang terlindung, artinya tidak terkena sinar matahari langsung dan juga tidak terkena hujan ya. Jadi nanti setiap 3 hari sekali kita buka penutupnya sambil kita bantu, kita aduk sambil kita remas-remas seperti ini ya. Tujuannya agar pengomposannya merata dan juga agar bahan organiknya ini menjadi lebih halus ya. Jadi lakukan setiap 3 hari sekali. Dan nanti ketika sudah berumur 15 hari biasanya ini sudah berhasil ya. Oh ya teman-teman, saya lupa untuk membuat lubang udaranya, kita buat lubang seperti ini ya. Jadi buat aja lubang banyak seperti ini, tapi jangan terlalu besar ya, seperti ini. Nah, ini di bagian bawah juga kita buat ya, tetapi jangan terlalu besar-besar lubangnya ya. Nah, kemudian kita akan simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari dan juga air hujan ya. Dan kita akan tunggu 15 hari ke depan. Setelah 2 minggu hasilnya seperti ini ya. Ini sudah benar-benar sudah benar-benar busuk, sudah benar-benar lapuk, dan tidak ada lagi bekas-bekas dari limbah rumah tangga maupun rumputan atau gulma yang kita tambahkan. Begitu juga dengan daun keringnya juga sudah mulai halus ya. Ini teman-teman lihat, ini ya, jadi sudah warnanya sudah coklat kehitam-hitaman ya. Sekarang kita akan coba aplikasikan. Baik teman-teman, saya kira hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.